Sekarang masuk kita sidang isbat mana yang harus diikuti. Terpaksa saya cantumkan masih Menteri Agama. Masih lewat Pak, lewat. Ya. Pertama ingin saya katakan begini Pak. Dalam agama itu ada istilahnya dari qat'i, ada zonni ya. Jadi kalau qat'i itu sudah pasti dia. Ya, contohnya umpamanya subuh setelah terbit fajar siddiq 2 rakaat pasti. Tenggelam matahari maghrib. Di tengah-tengah zuhur tergelincir matahari itu sudah qat'i namanya. Satu. Yang kedua masalah zonni ini masalah ijtihad. Ijtihad begini, kita harus menimbang alam ini. Lihat, bongkar. Ijtihad. Berpikir mencari istinbat hukum. Ya. Masalah ini hilal dan hisab wilayah ijtihad. Dulu itu kasih kunci depan. Ya, masalah ijtihad bukan qat'i. Masalah ijtihad ini Nabi komentar. Apa kata Nabi? Man ijtahada. Barang siapa dia ijtihad, fa asaba, benar, falahu ajrun, dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, jika dia salah, falahu ajrun, 1 pahala. Ya cincai-cincai ya 1 2 tak jauh-jauh. Ya. Artinya mau salah pun kita tetap dapat pahala. Mau benar kita dapat pahala. Itu dulu ditandai. Artinya mana saja boleh. Ya. Para ulama ini mencari hukum istinbat. Ya. Bagaimana solusinya terhadap umat ini. Nah, ya. Jadi saya nggak mau masuk pada tekniknya ya, metode ruqyah dan hisab. Siapa ya begitu. Ya. Kata para ilmuwan, karena begini saya sudah lihat juga di Saudi Arabia juga ada Senin nanti. Negara Arab Senin. Nah ya, sementara kita ada nanti tanggal Selasa katanya. Isu-isunya begitu. Sudah menurut para ilmuwan, sebenarnya maaf ya, metode yang digunakan hisab itu lebih bisa dipakai untuk zaman ini katanya. Karena sekarang banyak polusi, kadang-kadang melihat hilal itu agak sulit kita. Polusi, global warming segala macam, sehingga ada terkontaminasi penglihatannya. Ini jadi papernya bukan salah sama benar ya, boleh memilih. Nah, alasannya begitu. Ya. Kenapa metode hitungan itu dianggap paling akurat? Ya. Karena dianggap itu yang paling tepat untuk jauh-jauh waktu sudah bisa diprediksi. Ya. Sementara untuk ru'yah itu butuh tadi melihat tadi fenomena alam ini. Ya, dan Nabi mengasih komentar, kalau kalian lihat hilal, masalah. Kalau tak melihat hilal, genapkan Sya'ban menjadi 30. Wa in ghamma, jika kalian melihat awan, sempurnakan menjadi 30, berarti setelah itu Ramadan. Dua-dua boleh. Ya. Lalu bagaimana saya memilih, Pak? Saya tadi kembali kepada keyakinan. Hanya ada memang anjuran para ulama begini. Ya, ada nanti ketaatan kepada pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri." Nah, terus minkum. Terus ada ungkapan setelah itu ada ungkapan daripada qawaid fiqih, hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu mengikat dan menangkap semua perbedaan. Ya. Jadi, tapi negeri kita terjadi gesekan nggak urusan ini. Ada gesekannya nggak? Atau biasa saja? Biasa saja. Kalau biasa saja, ya kita kembalikan kepada mana yang paling benar. Nah, tiba-tiba pas dilihat yang benar Muhammadiyah, bukan. Tapi tak perlu menyerang, sebab jika salah pun pemerintah tetap dianggap benar dengan satu paham. Jadi untuk hal ini agak longgar ya. Perdebatannya tak usah diperpanjang ini. Ya. Karena para ulama juga sudah di Indonesia sudah banyak menyelesaikan ini. Hanya memang di Saudi Arabia begitu. Nah dia apa? Di Mesir lah saya ya. Seragam dia kalau fatwa sekian. Hanya bapak tak boleh berpikiran begini. Ketika sudah lebaran kita puasa, nggak bisa.
Jangan dicampurkan engkau pendapat engkau begini, lebarannya di sini. Jangan pendapat yang lain dicampurkan ke situ, nanti agak rancu. Mas sudah lebaran kok masih puasa, rancu jadi. Ya harus engkau ke sini pendapat lu. Hanya kata para ulama boleh begini, Pak, saya puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut pemerintah. Kata para ulama hukumnya boleh. Umpamanya dia lebaran sekarang, sholatnya besok dia. Dibolehkan para ulama. Apa alasannya? Pertama, sholat itu sunnah. Tak sholat pun kau tak apa-apa. Yang kedua, engkau sholat masih di bulan Syawal. Itulah paling win-win solution. Ikut Muhammadiyah, lebarannya dia nanti ikut pemerintah, biar makan ketupatnya bareng. Ya. Nah, solusi masjid harus memberi ruang dua-duanya. Seperti orang sholat tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat. Setelah 8 witirkan selesai, yang tak mau lanjut mundur dulu. Nah, seperti biasa itu baru dilanjutkannya. Memberi ruang. Ya, soal ini ijtihad, bukan akidah ini, ijtihad fikih. Bukan qat'i, ya. Sudah saya bilang tadi, masalah ijtihad ini dari Muhammad toleran dari Muhammad. Rasulullah juga toleran. Seperti peristiwa yang mungkin Bapak salah pernah dengar ya, tentang peristiwa sholat Bani Quraisy, sholat asar. Ya, kata Nabi, sholatlah kalian 3 sholat asar di Bani Quraisy. Begitu di jalan, udah azan asar. Ada yang motor tidak di Bani Quraisy saja asar. Itulah. Tapi sikap Nabi bagaimana melihat para sahabat? Di zaman sahabat juga, Nabi diam aja. Nah, ada ungkapan as-sukutu alamatul. Ya, diam itu menunjukkan Nabi itu mengakui dan membolehkan. Nah, jadi iya, kalau Bapak lebih yakin Saudi Arabia juga sama 4 jam dari kita. Mereka sudah lebaran, kita masih puasa aja. Agak lucu juga ya. Ya. Nah, ya. Bapak berkeyakinan bagaimana nih? Apakah keputusan pemerintahnya ada cawe-cawe ke ibadah enggak? Atau cawe-cawenya presiden doang? Ada cawe-cawe ke amal ibadah enggak? Udah hilang. Takutnya masuk ke ibadah juga dia gitu. Supaya bisa mengatur lebaran. Wallahu alam ya. Tapi ungkapannya yang ingin saya jelaskan, ini Bapak bisa choice memilih mana yang Bapak paling aman dan nyaman untuk melakukan. Karena ini wilayah ijtihad. Wallahu a'lam bishawab.